Apakah Anda percaya kepada partai politik? Secara de facto percaya. Ya, kalau kehadiran partai politik percaya untuk hari ini. Cuma lagi-lagi dalam kinerja ataupun tupoksi partai politik hari ini sesuai tidak, kan gitu. Langsung to the point, yang enggak gitu. Kenapa nggak percaya partai politik? Bukan permasalahan masalah eksistensinya ya. Eksistensinya ya oke, akan diakui pasti. Tapi saat kita bilang percaya, kita kan menaruh harap kepada mereka. Dan ini apakah kami mau menaruh harap kepada mereka dengan sudah sekian kali dikecewakan, saya rasa harap itu tidak perlu diberikan lagi kepada partai gitu. Jadi mungkin mau mulai memberdayakan diri sendiri tanpa perlu di partai ya. Kekecewaannya sudah cukup banyak ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Fakta sejarah. Banyak perubahan sosial politik di negeri ini yang digulirkan oleh gerakan moral mahasiswa. Masyarakat intelektual kelas menengah ini mengklaim dirinya sebagai agen perubahan. Atas nama demokrasi, mereka berpegang teguh kepada kebebasan berpikir. Tak sungkan mengkritisi fakta-fakta ketidakadilan sosial politik dan ekonomi. Seringkali mereka terpaksa turun ke jalan, menyuarakan kebenaran, menyikapi beragam isu strategis, baik lokal maupun nasional. Di dalam organisasi, mereka menempa diri dalam sebuah proses kaderisasi yang cukup panjang. Bagaimana visi gerakan mahasiswa Kota Tasikmalaya terhadap politik dan partai politik di hari ini? Kita akan membahasnya dengan para tokoh pimpinan organisasi mahasiswa Kota Tasikmalaya. Telah hadir bersama kita Kang Andi Ferdiana alias Kang Ipei, Ketua Cabang HMI Tasikmalaya. Assalamualaikum. Lalu di tengah kita juga ada Kang Nandang Kurniadi, Ketua KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Daerah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Hadir pula bersama kita Kang Muhaimin Abdul Basit, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum. Satu lagi Kang Haris Aufa, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Baraya Priangan sekalian, mari kita dengarkan perspektif mereka tentang politik dan partai politik termasuk visi politik gerakan mahasiswa hari ini. Saya bertanya kepada siapa dulu? Baik, sekaligus pengenalan aja. Kita mulai dari Kang Ipei, HMI. Organ pergerakan mahasiswa apa yang Anda pimpin, lalu haluan ideologi dan cita-cita apa yang diusung oleh pergerakan Anda? HMI memang ini organisasi mahasiswa Islam pertama di Indonesia yang didirikan sejak 1947, dan organisasi kita ini bergerak udah hampir banyak fase mengalami berbagai zaman. Tentunya asas yang kita dukung, yang kita lakukan sampai hari ini berasaskan Islam yang menjadi visi dan spirit kita. Tentunya tentang tujuan lah bagaimana kita terciptanya masyarakat adil dan makmur diridhoi Allah, hingga kita mencoba terus berjuang dan berupaya melakukan hal-hal terbaik yang kita bisa. Keislaman dan keindonesiaan. Itu yang menjadi spirit kita, Slogannya ya. Jadi basis nilainya nilai Islam. Baik, saya geser ke Kang Nandang nih. Kami, bagaimana kami? Bisa digeser nggak? Geser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya di sini atas nama gerakan organisasi kemahasiswaan kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Organisasi ini diantara yang lain organisasi kemahasiswaan dibilang paling muda. Kita sekarang mau menginjak usia 24 dan nanti tanggal 9 Maret
tidak jauh beda sebetulnya. Awal mula terbentuknya kami juga kan dari orang-orang yang dulunya berkiprah di HMI, yang dimana basis ataupun ideologi yang diperjuangkan bukan jauh sama, yaitu terkait Islam, asas kita itu Islam, dengan tujuan dan maksud adalah terciptanya masyarakat madani, yang dimana kesejahteraan masyarakat terjamin dengan nilai-nilai keislaman dan ketuhanan. Oke. Jadi ideologinya kami pun sama basisnya basis Islam dan tentu keindonesiaan juga ya. Betul keindonesiaan, karena cita-cita selain masyarakat Indonesia itu tetap kita di kami wawasan Indonesia itu harus cinta tanah air. Oke, kita bergeser ke Kang Mohaimin nih. Dari namanya aja Mohaimin, ini NU nih. Gini. Apa yang organisasi yang Anda pimpin, lalu apa ideologi yang dibangun? Organisasi yang saya pimpin yaitu organisasi PMI, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMI itu lahir tahun 1960 dan kemudian asas organisasi kita yaitu Pancasila. Nah, kemudian ideologi kita ya ini ahli sunnah wal jamaah. Artinya ada dua asasnya, ini keislaman dan keindonesiaan. Nah, sebetulnya kalau misalnya dalam konteks sejarah lahirnya PMI ini tidak bisa dilepaskan dengan NU. Meskipun hari ini kita secara struktural organisasi di PMI itu sendiri kita berpisah dengan NU sebetulnya, akan tetapi secara nilai ideologi kita tidak bisa dipisahkan. Kemudian apa tujuan yang kemudian hari ini PMI sampai hadir di sini, yang tentu bagaimana PMI ini bisa menciptakan insan yang bukan hanya sebatas mencari ilmu, bukan hanya sebatas kita berkajian, kemudian mencari ilmu di kampus, kemudian dalam lingkaran-lingkaran. Akan tetapi bagaimana sahabat-sahabat ataupun kader-kader yang ada di PMI ini bisa merealisasikan apa yang sudah dimiliki dalam sebuah keilmuan, kemudian direalisasikan dalam nilai kemanusiaan, kemudian hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kemudian seperti itu. Jadi kalau PMI ini ahlus sunnah wal jamaah yang diimplementasikan dalam amal-amal sosial, politik dan sebagainya. Itu visinya, menarik sekali. Satu lagi nih dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, saya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi kalau melihat sebenarnya ideologi atau visi yang dimiliki, kami menganut teologi Al-Ma'un. Ini sesuai dengan IMM yang jelas lahir dari rahim Muhammadiyah itu sendiri. Teologi Al-Ma'un menuntut adanya pembangunan umat manusia gitu, terutama dalam 3 aspek yang sangat krusial dan esensial, seperti masalah pendidikan, kesehatan, dan juga sosial atau kemanusiaan gitu. Sedangkan jika mungkin dari teman-teman tadi banyak yang menganut kepaham keislaman dan keindonesiaan, IMM tidak secara tegas menganut keindonesiaan, tapi mengakui dengan tegas Pancasila dan cinta tanah air. Karena menurut kami, apa yang diperjuangkan oleh IMM dan Muhammadiyah itu harus keluar dari lingkup yang lebih luas lagi gitu. Bukan hanya sekedar Indonesia, tapi sampai mendunia gitu. Untuk itu mungkin dari ekspansi IMM sudah ada beberapa cabang IMM internasional yang ada di luar negeri gitu. Oke. Jadi IMM itu lebih kepada humanisme ya. Iya. Jadi tetap membawa ummatan wasato kan? Iya pasti. Wasatiyah. Wasatiyah udah pasti. Organisasi yang tengah gitu ya, moderat. Moderat. Baik, menarik sekali. Lalu kalau boleh tanya nih, isu apa sekarang yang menjadi concern teman-teman mahasiswa? Gerakan mahasiswa yang lagi hari ini ya, konteks hari ini lagi interest dengan masalah apa, isu? Kita mulai dulu dari HMI ini. Apa yang menjadi concern HMI hari ini? Isu apa? Ya, kalau untuk di HMI ya, akhir tahun kemarin memang kita pernah membawa isu tentang atau narasi tentang evaluasi pemerintahan kota, yang mana kita melihat hari ini kepemimpinan yang terakhir katakan saja pemerintahan Pak Yusuf yang terakhir,
Budi Yusuf yang terakhir Oke. lebih jelasnya. Jadi ini menjadi beberapa catatan bagi kita, sehingga tinjauan analisa kita adalah bagaimana capaian-capaian yang telah dijadikan serta progres yang telah dibuat oleh mereka. Nah, kita sempat beberapa melakukan aksi massa, mungkin itu menjadi suatu catatan bagaimana untuk bisa lebih progres lagi, apalagi pas kemarin pas Pak Yusuf ya dilantik, kita juga langsung menyambut hal itu agar mengingatkan tentang janji yang terakhir mereka, sisa-sisa waktu mereka. Ya, kita hanya mengingatkan hal itu. Yang kedua, tentang isu sosial dan ekonomi pasca pandemi ini menjadi perhatian juga, bagaimana ya Tasik juga kemarin kena dampaknya cukup lebih besar, secara pertumbuhan juga kurang di angka minus di 2 atau 5. Nah, itu perhatian kita juga. Kemudian kemarin juga kita sempat memberikan rekomendasi tentang kebijakan yang ramai tentang bantuan sosial, sehingga perhatian terhadap proses distribusi yang menyebar ini dan tidak ada yang menyebar dan yang tidak juga, ini menjadi perhatian kita untuk menjadikan peraturan tersebut dirubah kembali. Oke, jadi ada beberapa isu. Beberapa. Pertama, isu soal evaluasi pemerintahan Budi Yusuf ya di periode terakhir ini capaiannya. Lalu yang kedua itu soal penanggulangan kemiskinan, soal penyaluran bantuan sosial gitu. Oke, berarti teman di HMB sekarang lagi concern dengan persoalan ekonomi ya, Ya, itu untuk di wilayah kota. untuk Kalau wilayah di kota. wilayah kabupaten juga ada beberapa hal. Ya, mungkin kemarin pasca awal dilantiknya Pak Ade itu juga sama untuk memantau secara keseluruhan. Kemudian perhatian kita terhadap Tasela juga Oke, kita HMB juga bahas. ikut berkontribusi terhadap Karena 1 tahun kemarin kita pernah membahas Tasela. Oke. Kita telah melakukan FGD beberapa kali dengan beberapa tokoh sikap HMB seperti apa? tentang Tasela. Iya, harga mati ya. Tasikmalaya otonomi, Selatan. Kalau secara ini ya boleh aja, asal kalau misalkan distribusinya normal, secara politik itu seimbang, ya boleh aja sepakat. Tapi kalau misalkan ini hanya untuk beberapa kepentingan politis saja, ini kan akan melahirkan akan melahirkan kesenjangan untuk masyarakat Tasik. Akan melahirkan kemiskinan baru seperti mekarnya kota dan Yes. kabupaten. Nah itu ya. Berarti HMB masih tengah-tengah ya. Ya, kita mengkhawatirkan hal itu terjadi kembali. Oke. Jadi persiapannya harus matang dan Betul. mungkin itu yang didorong. Oke, menarik sekali. Ternyata HMB juga berkontribusi banyak ya di kota dan kabupaten Tasik. Saya geser ke kami nih, kami daerah. Ya. Kami ini anak-anaknya soleh-soleh ya. Amin. Kan ngaji, hafalan Al-Quran ya. Ya itu lah. Kalau kami kan kayak gitu ya. Ya. Kalau yang saya tahu, nggak tahu kalau sekarang apa sudah rock and roll kaminya atau enggak. Itu jadi suatu Apa isunya? Isu yang concern sekarang. ya, yang jadi concern kami hari ini apa? Sangat menarik ya. Saya ingin tangkapin ini. Tasela itu saya terima kasih, saya selaku orang asli Cikatau, Mas Tasik Selatan, merasa bangga gitu, ada perhatian juga terhadap Tasela ini. Kami sendiri enggak gitu? Kita juga secara Concern. keorganisasian concern ke bagian Oke. Tasela, cuman Oke. karena saya dari asli sana, takutnya membawa organisasi atas kepentingan pribadi, itu kan perlu Oke. musyawarah itu. Calon tokoh. Nah, kalau sekarang tuh di kami daerah Tasikmalaya khususnya kota, kita memiliki beberapa isu, banyak sebetulnya isu yang lagi dikaji. Hanya concern sekarang tuh kita berfokus pada tiga masalah yang dikira urgent segera diselesaikan. Yang pertama itu adalah masalah kepemimpinan. Kami tuh merasakan bahwasanya dulu Tasikmalaya ini kan saya boleh katakan krisis lah kepemimpinan. Ketika pemberian kota Pak Budi dengan Pak Yusuf berubah menjadi PLT hingga kembali lagi naik menjadi Pak Yusuf, saya tidak merasakan bahwasanya ada signifikan perubahan gitu di Tasikmalaya. Pak Budinya kena dengan masalah kasus korupsi, dan ketika berubah dengan PLT-nya itu seolah-olah Tasikmalaya itu mati. Kita kesulitan masalah birokrasi, harus semua ke Kemendagri. Yang kenapa punya persepsi seperti itu? Ini berbasis data ya, kalau misalkan ini berkaitan dengan isu yang kedua.
apa yang dikejar oleh Pak Budi itu banyak sekali program-program yang secara yang secara jadi cita-cita itu belum tercapai. Nggak PLT. Kemudian ketika saat sekarang yang concern sekarang banget adalah ketika pemerintahannya Pak Yusuf. Beliau memang dilantik tidak lama, artinya baru-baru, dan juga mempunyai masa jabatan yang melanjutkan juga tidak lama. Tapi saya merasakan melihat geliatnya itu merasanya lesu pemerintahan seperti itu. Dengan dulu sempat ada perubahan perubahan kepala dinas, rotasi, ASN sebagainya, tapi belum merasakan signifikitasnya perubahan meskipun signifikasinya apa perubahan di Kota Tasikmalaya gitu. Karena isu yang dibawa oleh saya itu terkait kepemimpinan adalah di nomor 2 yaitu masalah kemiskinan. Ini ketika saya kemarin bersama anak-anak kami mengkaji terkait data kemiskinan di Kota Tasik itu kan Tasik itu kaya secara pengeluaran ya, bukan pendapatan aja. Pengeluaran itu dari data BPS kaya. Pengeluarannya sebulannya dikatakan sampai 10 lah per bulan. Tapi ada jenjang yang jauh dengan kemiskinannya. Kemarin sangat menarik ketika di Musrenbang dari pemerintahan Jawa Barat mengatakan, kan Musrenbang evaluasinya Kota Tasikmalaya itu adalah kota dengan presentasi kemiskinan tertinggi, sedangkan Depok adalah persentase kemiskinan terendah. Banjar dengan masyarakat paling sedikit gitu kan, dan satu lagi Pak daerah mana. Nah ini menjadikan bahwasanya konsen pemerintahan itu sebetulnya di mana. Ketika kemarin dapat di RJPMD di kemiskinan, tapi anggaran yang dikeluarkan nggak tahu kemana sebetulnya. Nah ini jadi salah satu berdampak ke masalah kepemimpinan ini. Maksudnya para pemangku kebijakan di Tasikmalaya ini konsen ke permasalahan ini atau hanya sebatas egaliternya semata? Oke, ya menarik. Menarik ya. Lanjut. Nah itulah makanya ini juga menjadikan salah satu catatan bahwasanya dikatakan Tasikmalaya ini sekarang lagi krisis kepemimpinan lah menurut kami sekarang, terutama para penjabatnya, para ASN-nya. Karena ketika dikaji sampai ke bawah gitu kan ke dinas-dinas, bagaimana dinas-dinas yang terkait dengan menyelesaikan program-programnya, kami menilai bahwasanya dinas itu hanya menyelesaikan tugas sebagai ASN, tidak ada rasa kecintaan untuk Tasiknya untuk perubahan. Yang penting saya kerjakan program selesai, laporan masuk, ngabisin anggaran dapat dengan evaluasi selesai, uang itu aman lah secara kajian inspektor ataupun KPK aman selesai. Itu nggak diperhatikan perubahan apa dampak yang diberikan di kota. Outputnya apa, outcome-nya apa. Jadi sehingga inilah krisis kepemimpinan yang kami maksud itu. Oke, Gitu. menarik. ini calon pemimpin semua, saya yakin. Nggak tahu siapa ya yang jadi wali kota atau bupati di kemudian hari. Nih kepada capres dulu nih, geser ke capres. Pak Muhaimin, Pak Capres, apa yang menjadi concern PMI hari ini? Oke, untuk konsen PMI hari ini, karena kita ini dilantik itu bulan Agustus kan, kemudian ada beberapa hal yang kita konsenkan di Kota Tasikmalaya, sama sebetulnya dengan teman-teman yang tadi mengenai pemimpinan di Kota Tasikmalaya, yakni pemimpinan Budi Yusuf. Kita beberapa kali mengkaji dan juga dikorelasikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Di sisi lain, ketika kita melakukan gerakan kemudian melakukan kritikan tanpa ada perubahan yang cepat di Kota Tasikmalaya, kita akan betul-betul ketinggalan. Karena misalnya kita beberapa kali ataupun beberapa bulan belakang, saya itu sudah beberapa kali mengkritisi beberapa program yang kemudian kita anggap urgent untuk Kota Tasikmalaya. Yang pertama itu persoalan smart city. Kemudian yang kedua itu Smart City. Oh, proyek Smart City itu. Ya, proyek Smart City. Proyek Smart City ini kan proyek yang cukup adaptif sebetulnya untuk kondisi hari ini, di era zaman hari ini kan, itu bagaimana pemerintahan yang good government itu kan, yang cepat dan tepat dalam pelayanan masyarakat, kemudian dengan berbasiskan teknologi, itu sangat sesuai sekali sebetulnya dengan hari ini. Namun faktanya dalam realisasi ini yang patut kita pertanyakan, karena anggaran yang digunakan itu cukup fantastis. Ya, kita kemarin melakukan sedikit intervensi untuk supaya bagaimana dalam penyelesaian program ini bisa terrealisasi betul-betul dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena nanti akan berdampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama itu. Kemudian karena kita juga konsen hari ini terhadap kemanusiaan dan lingkungan kan, kita
langsung kemarin itu mengkritisi persoalan KTP itu kan hal yang sederhana sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita tidak perbaiki sedikit demi sedikit, ini akan menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Salah satunya KTP gitu di Kota Tasikmalaya. Kemarin banyak masyarakat yang seolah-olah ketika mau berobat misalnya ke rumah sakit ataupun beraktivitas kemanapun kan berdasarkan dengan KTP misalnya. Itu agak sulit juga di Tasikmalaya dalam dalam pelayanan KTP. Kenapa bikin KTP susah? Susah karena sistem yang dibangun mungkin ya, sistem dan juga informasi yang dibangun ataupun yang diinformasikan kepada masyarakat ini kurang begitu merata sebetulnya. Karena contoh kemarin kita mengkritisi persoalan KTP itu banyak masyarakat yang seolah-olah terkendala karena tidak ada belangko. Itu kan isu klasik saya rasa, termasuk kemarin di Kabupaten Tasikmalaya. Saya lihat itu ada Kementerian Dalam Negeri yang langsung sidak ke Disduk karena persoalan belangko yang kurang. Sama pun alasannya yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini kan bukan problem yang baru-baru, ini problem yang lama yang kemudian sebetulnya harus cepat-cepat diselesaikan. Karena ini berdasarkan kebutuhan yang paling primer terhadap masyarakat untuk melakukan aktivitas. Kemudian juga saya kemarin dengan teman-teman itu mengkaji mengenai isu kesehatan. Di sisi lain ya betul tadi Kota Tasik ini sudah menjadi kota termiskin di bawah Kuningan bahkan. Ya, di bawah Kuningan itu yang pertama. Juga bukan hanya sebatas kemiskinan itu tidak diukur dari pendapatan aja, tapi pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya. Karena kita juga konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, itu kita pun tidak akan luput dari isu tersebut. Kita kemarin kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, itu. Saya lihat dari beberapa data tahun 2020 apa 2021, jadi itu enggak nyampe 50% pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya oleh pemerintah Kota Tasikmalaya. Ini kan sangat dikhawatirkan, apalagi dalam kondisi hari ini, kondisi pandemi gitu loh, yang berdampaknya bukan hanya sebatas kesehatan, tapi ekonomi. Jadi kalaupun masyarakat ini tidak sehat, maka akan berdampak terhadap ekonomi, penghasilan dan lain sebagainya. Maka ini betul-betul harus diperhatikan lah. Jangan sampai sekarang di Rumah Sakit Dr. Soekarjo yang sedang kita konsenkan mengkritisi perbaikan di rumah sakit tersebut karena sudah permasalahannya itu sudah menggurita, sudah kronis lah kan kalau misalnya disebut kronis. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Wali Kota karena kita juga udah turun berapa kali sebetulnya belum ada tanggapan kan? Belum ada tanggapan dari beberapa otoritas ataupun wali kota, sekda dan juga ketua DPRD ini belum hadir. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tolong karena ini betul-betul berdampak ataupun berhubungan dengan nyawa masyarakat. Oke, berarti PMII hari ini sangat concern dengan isu pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar. Pelayanan KTP, kesehatan, pendidikan jadi concern juga nggak? Nah, kita baru concern di kemanusiaan dan lingkungannya aja. Karena kebetulan ada COVID. Nah, itu. Jadi, oke. Baik, menarik sekali. Satu lagi dari YMM nih. Apa yang menjadi concern YMM hari ini? YMM sebenarnya kalau untuk concern dalam hal ini sangat banyak, tergantung dari bidang yang diawasi. Mungkin ada yang mengawasi tentang permasalahan di Galunggung kemarin, PLP2B, alih fungsi lahan. PLP2B apa? Tentang permasalahan fungsi lahan juga. Alih fungsi lahan. Itu kebijakan-kebijakannya tentang pertanian sangat banyak. Tapi secara umum, saat kita berbicara IMM secara umum, maka IMM fokus kepada dua isu utama, demokrasi dan moderasi. Karena menurut kami, apa isu-isu yang diangkat selama ini, isu-isu yang muncul sekarang ke permukaan, berawal dari dua permasalahan ini. Demokrasi akhirnya kami tafsirkan tidak hanya berbicara mengenai pemilihan saja, tapi mengenai pra dan pasca dari pemilihan. Perwujudan dari yang tadi juga disampaikan oleh teman Muhaimin, sahabat Muhaimin, tentang akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Itu yang menurut kami menjadi suatu hal penting, bagaimana melakukan pendidikan terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya diiming-imingi oleh janji dan merasa sudah berkontribusi kepada demokrasi saat sudah masuk ke dalam TPS gitu. Tapi pengawasan dilakukan oleh masyarakat, bahkan nanti
perwujudan gagasan-gagasan dari mereka yang dipilih itu nggak ada dan masyarakatnya aja nggak peduli. Baik, apa yang dilakukan oleh IMM soal pendidikan demokrasi ini? Untuk permasalahan ini pertama karena kami memang berfokus dari mahasiswa. Kami itu datang kembali lagi ke kampus-kampus untuk mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, baik dari kalangan mahasiswa. Kader-kader kami dari mahasiswa terutama yang tersebar di daerah Tasik dan sangat banyaknya itu di Jawa Barat dan beberapa bagian dari Jawa Tengah ya. Itu, kami minta kembali untuk ke daerah masing-masing untuk melihat lagi keadaan masyarakat sekitar. Jadi mungkin dalam bahasanya kembali ke masyarakat gitu. Karena permasalahan yang terjadi di dalam satu kota itu bisa berbeda dengan tempat yang lain. Nah, kami mengharapkan diaspora dari kader-kader ini untuk bisa tidak akhirnya mencoba menyuarakan, tapi bersuara bersama rakyat. Jadi mencoba bagaimana kembali ke masyarakat, melihat permasalahannya apa, dan menstimulus masyarakat untuk bisa menyuarakan permasalahan ini. Jadi fokusnya tidak hanya dalam kota. Mengenai tadi permasalahan moderasi, ada beberapa survei yang melihat bahwa Tasik memiliki tingkat intoleransi dan radikalisme mungkin bahasa yang sering dipahami ya, tapi kami mencoba menyebutnya sebagai ekstremisme. Ini kadrun sama Wah. bom. Nah, kalau itu Bongkar pres ya. bisa jadi ya gitu. Tapi itu sudah sangat banyak terjadi. Bahkan beberapa survei melihat Tasik ini sudah mulai punya tren positif peningkatan tingkat-tingkat ekstremisme itu. Maka IMM beserta dengan Muhammadiyah mencoba melakukan kajian-kajian serta pengajian-pengajian, diskusi dan pengajian yang berkaitan dengan upaya moderasi ini. Karena menurut kami jauh ya seperti pepatah lama ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu mungkin dua isu utama yang menjadi concern dari IMM dan Muhammadiyah Oke. dibalik isu-isu lainnya. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali, isu yang sangat variatif di kalangan gerakan mahasiswa menyoroti persoalan yang aktual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Tasikmalaya. Gerakan mahasiswa di kota Tasikmalaya ini ternyata sangat konsen sekali dengan persoalan-persoalan isu politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kita akan lebih mendalami lagi tentang problematika masyarakat di kota Tasikmalaya, bagaimana persepsi mereka tentang isu apa yang paling penting, yang paling urgen segera diselesaikan di kota Tasikmalaya ini. Tentu saja mereka melakukan kajian di kelompoknya masing-masing dan mereka melakukan aksi untuk menyuarakan hasil kajian mereka. Saya ingin bertanya, ketika Anda memiliki persoalan, lalu Anda menganalisis, tentu Anda menyuarakan itu melalui sebuah mekanisme politik maupun mekanisme birokrasi tentunya. Bagaimana birokrat maupun politisi, ya taruhlah corongnya ini adalah parlemen ya, lalu pemerintah sendiri, ketika Anda menyuarakan gagasan-gagasan Anda itu, bagaimana mereka? Apakah mereka merespon langsung melakukan perubahan melalui regulasi ataupun peraturan ataupun kebijakan yang konkret atau bagaimana? Seperti apa yang terjadi Ya. hari ini? Awal-awalnya sih merespon, tapi kan terkadang dengan beberapa alasan ini bisa dilakukan. Maksudnya merespon itu menerima bertamu, menerima lalu bertamu, mendengarkan, lalu Anda pulang nggak ada perubahan apa-apa gitu. ya, gitu. Benar begitu yang terjadi. Ya, paling kita harus nunggu 1 tahun lagi. Karena kan ini kan rata-rata begitu alasannya. Kita akan upayakan ini masuk pada RPJMD, RPM, rencana-rencana yang akan direalisasikan di tahun kemudian. Berarti Yang kita nggak tahu juga apakah tahun tersebut itu terlaksana atau tidak. jadi oke, saran dari Anda kami tampung dan ini akan kami agendakan di anggaran berikutnya. Mereka bilang seperti itu. Selalu seperti itu. Ya, saya rasa rata-rata begitu. Setiap persoalan apakah seperti atau bagaimana? Saya geser ke kami nih. Anda kan pasti melakukan komunikasi kan Betul. dengan politisi di parlemen atau di birokrasi ya. Bagaimana? Ada tanggapannya seperti apa dan cara mereka menyelesaikan masalah yang Anda ajukan itu seperti apa? Nih, kalau di birokrasi Kota Tasikmalaya itu ada satu hal yang menarik sebetulnya ketika kita menyampaikan permasalahan. Yang pertama itu selalu diawali dengan alasan. Bukan alasan sebetulnya, pembelaan atau apa. Ketika kita menyuarakan salah satu hal isu, dulu kalau misalkan masalah isu kemiskinan ini belum masuk ke ranah parlemen lah bahasanya. Itu
Tapi dulu sebelumnya kami juga pernah mengkaji isu terkait percepatan penanganan COVID Tasikmalaya 2020 awal itu ketika naik-naiknya di bulan Agustus dan Juli. Saya mempertanyakan ini seperti apa pemerintahan kota itu dalam merespon hal ini. Jadi kebiasaannya itu adalah mereka selalu beralasannya kita sudah melakukan yang terbaik dan ini tetap saja kita kemampuan. Jadi selalu ada sesuatu hal yang dikorbankan. Seperti apa? Maksudnya seperti apa? Ya, kalau misalkan kalau dulu saya pernah bertemu dengan Pak PLT tapi belum ketemu karena tidak hanya diwakilkan oleh eselon. Terkait ini Tasikmalaya itu kan menjadi kota yang paling di Priangan Timur yang paling strategis. Alur itu kan semua ke sini. Ini kan terkait dulu pemberhentian mobil bus itu kayak gimana. Ini kan kebijakannya seperti apa. Yang dilakukan itu kebijakan itu adalah ya kita kesulitan dalam membuat peraturan karena kita harus ke Mendagri dulu, nunggu lama. Sehingga pemerintahan yang dibentuknya ASN tuh gagap kayak gitu. Nah, terus fungsi-fungsinya tuh banyak yang mati kayak gitu. Seolah-olah itu ketika ada satu masalah dengan alasan itu harus ke Mendagri, ya udah kita mah stop, nunggu aja. Gitu. Jadi dikatakan lambat lah dalam merespon apa yang disampaikan sekarang. Gitu. Baik. Point of view dari pertanyaan saya itu sebenarnya mekanisme demokrasi di kita. Apakah mekanisme demokrasi itu berjalan? Tapi kan terlalu ilmiah saya nanya begitu. Saya nanya dengan yang sederhana aja. Ketika Anda sudah melakukan kajian, lantas Anda menyuarakan melalui berbagai macam mimbar, apakah mimbar politik di DPRD, melalui rapat dengar pendapat, atau audiensi dengan para pihak dan pejabat. Saya pengen tahu seperti apa reaksi mereka dan bagaimana cara mereka menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang Anda ajukan itu. Seperti apa? Jalan nggak sih mekanisme? Ya gitu lah. Betul. Jalan nggak sih? PMII pengalamannya seperti apa? Enggak, karena dunia kita itu sama sebetulnya dengan teman-teman HMI juga. Jadi idem aja. Idem. Ya, gini, kita kan berdasarkan dari track record yang sudah kita lalui kan, terutama wali kota yang sekarang lagi menjabat. Kita sudah berapa kali mengkritik, juga memberikan saran dengan membawa teman-teman turun ke jalan lah, kurang lebih seperti itu kan. Respon ada, akan tapi lambat ya, dan terrealisasi tidak. Oke, responnya seperti apa? Respon kayak apa ya? AI ini Prioginawan. Begitu kan dalam Jangan responnya kayak gitu. Ya AI ini Prioginawan. Gitu. Kalau kita sebetulnya di organisasi, lebih kepuasan kita selain dari terrealisasinya satu program, ya kita berdialog gitu. Berdialog mencari titik kesamaan. Satu frekuensi kan dulu lah, baru merealisasikan apa yang menjadi persoalan dengan solusi. Itu niat maksud kita. Nah, dari beberapa kali kita turun, ini belum ada isu yang kemudian kita kritisi, juga solusi yang kita tawarkan ini betul-betul terrealisasi. Sama dengan yang lain sebetulnya, hanya iya saja, tapi ya seperti itu. Oke. IMM pengalamannya seperti apa? Apakah jalan ini mekanisme demokrasi di kita ini jalan, Pak? Kalau pertanyaan hanya sebatas jalan atau enggak, kami menjawab jalan. Apakah berhasil? Tidak. Kalau jalan tetap pada akhirnya kita ya juga diterima, dalam tanda kutip diterima tanggapannya. Dan mungkin jawaban saya juga sama dengan jawaban teman-teman. Ya setelah mungkin saat demonstrasi ya, beberapa jam berdemonstrasi baru diperbolehkan masuk. Nanti ditanya apa permasalahannya, dia ditutup di akhir. Ya saya juga pernah menjadi mahasiswa, menjadi seperti kalian. Terima kasih atas masukannya, kritiknya. Ini akan jadi bahan diskusi kami, bla bla bla. Dan ya beberapa waktu kemudian kami akan demo isu yang sama dan jawabannya akan sama. Ya udah. Jadi ya ini ya semacam siklus yang berulang. Ya. Dan toh nggak ada eksekusi nyatanya juga. Belajar heroik zaman akang. Iya, itu mungkin salah satu ya bahasa-bahasa klise. Jadi kalau ditanya pertanyaan, jawaban kami semua ya sama. Toh yang kami hadapin, isu yang kami hadapin, orang yang kami coba lawan mungkin ya itu juga. Jadi nggak ada perubahan. Baik, menarik. Sebenarnya apa yang salah? Apa mekanisme demokrasi atau mekanisme responsibilitas pemerintah
dengan aturannya ada kan, akuntabilitas dan keterbukaan, partisipasi publik lah dan sebagainya. Apakah mekanismenya atau tanda kutip ya, ini orang. Ini masalahnya di mana? Apakah di mekanisme demokrasinya? Demokrasi itu kan mengatur, kita mengatur, negara itu mengatur ya, melalui partai politik, melalui legislatif, melalui parlemen. Ini yang salah di mana? Apakah sistemnya atau orangnya? Dan saya dulu ya. Oke, ini dulu, ya dulu. Jadi menarik sebenarnya saat ditanyakan sistemnya atau orangnya, atau mungkin keduanya. Nah, saat kami melihat permasalahan seperti ini, kami rasa ada suatu pemahaman yang sama, yang juga salah ya, di antara orang-orang yang dalam ini. Tapi kalau kita melihat sebagai sistem demokrasinya, saya rasa sistem demokrasi sebenarnya sudah sangat baik mengatur hal-hal demikian gitu. Bagaimana membuat kebijakan, public policy, dan bagaimana kita menyerap aspirasi. Tapi ingat bagaimana pemahaman dari para pemangku kekuasaan ini. Saat mereka akhirnya menerima kami di dalam tanda kutip rumah kami juga, di kantor mereka ya, mereka anggap itu adalah sebagai suatu formalitas belaka. Bukan sebagai suatu tempat untuk bisa berefleksi, mengkritisi juga kinerja mereka, dan mewujudkan pengabdian mereka. Jadi saya rasa ada suatu pemahaman yang salah dari orang-orang yang ada dalam sistem ini. Karena kalau mungkin cuma satu orang, oke gitu. Cuman kalau misalnya orangnya cuma satu ya, ini kok ya. Kok siapapun yang kami temuin kok dari generasi ke generasi kok gini-gini juga gitu. Jadi kan ada suatu kesesatan yang diturunkan lah gitu warisan terus. Mungkin gitu sih kalau kami ngelihat. Kalau menurut kamu, Muhaimin gimana? Ini orang, mental orangnya atau ininya? Kayaknya Pak Wali butuh wakil. Ini jawaban politis sekali nih. Ini jawaban politis sekali. Jadi intinya Pak Wali banyak urusan dan wali kota sekarang butuh wakil. Walaupun cuma 2 bulan gitu. Gimana? Sebetulnya butuh gebrakan. Karena kalau misalnya kita lihat dari sama sebetulnya ya tadi konteks di birokrasinya itu sendiri. Kalau misalnya toh hari ini ingin responsif dalam sebuah persoalan yang kemudian dihadapi dan juga merealisasikan solusi, ya memerlukan perangkat yang cekatan dalam merespon sesuatu. Kamu mau bilang kalau anak buah Pak Wali ini KB boyot? Ya kalau misalnya nggak Pak Wali, ya anak buahnya. Kalau misalnya nggak anak buahnya ya Pak Walinya. Nggak, anak buahnya nih boyot atau dua-duanya boyot. Gitu, baik. Mudah-mudahan Pak Wali nonton ya. Dan ini menjadi concern dia untuk semakin terbuka. Ya, kita sedang mengkritisi masyarakat demokrasi bebas untuk berbicara. Jangan ada pembungkaman. Oke, saya tanya ke kami nih. Ini orangnya atau sistemnya? Kalau menurut saya pribadi ya, terkait permasalahan krisis kepemimpinan yang tadi sempat saya bawakan, krisis kepemimpinan itu tidak bermasalah dalam sistem. Sistem yang sudah diatur sebagian rupa di Indonesia itu terkait demokrasi itu ya sudah sejalan dengan apa yang dituliskan dalam perundang-undangan ataupun sampai ke dalam Al-Quran. Hanya mentalitas kepemimpinan inilah orang-orang yang merasa mereka sebagai pemimpin melupakan hal paling penting sebagai seorang pemimpin ini. Wah, ini bahaya. Milenial punya pikiran. Gini ya maksudnya. Kita ada error mentalitas nih dalam pemerintahan dan dalam politik. Begitu, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu karena pemerintahan sekarang itu terlalu banyak tuntutan hingga melupakan karakter seorang pemimpin itu apa. Karena kalau karakter pemimpin itu nggak pernah lepas dari angka 4 itu. Tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurang. Oke. Yang pertama itu kan yang kejujuran itu kan sidik. Oke. Kedua itu kan amanah, patonah gitu kan, dan tabligh. Yang paling pertama aja kejujuran. Tidak jujur pemerintahannya, langsung loyo. Karena apa? Harus mencari hal yang ditutupi hingga memunculkan apa? Rasa ketidakpedean itu. Karena berbahasa Indonesia kan berani karena benar, takut karena salah. Kalau sekarang pemerintahannya takut kita datangi, berarti punya salah kan? Simpelnya gitu. Kalau misalkan mereka betul memperjuangkan, ya udah siapapun ayo. Gitu. Dan mentalitas yang lainnya itu mereka lupakan seolah-olah adalah saya mah aman, saya makan lancar, apapun tidak terasa. Inilah
bagaimana mentalitas kepemimpinan tuh lupa akan hal 4 ini. Karena yang digaung-gaungkan selalu kami mengayomi masyarakat, kami cinta masyarakat kecil. Pribadi mereka ada gak yang 4 itu? Mereka ditebarkan ke para penjuru, dirinya sendiri lupa akan 4 itu. Itu yang saya rasa. Oke, Masalah oke. demokrasinya aman sebetulnya. Oke, jadi bukan di sistemnya tapi di orangnya. Iya, karena Gitu. demokrasi itu sistemnya akan terbentuk dan baik. Orangnya pun kalau udah baik. Dan kalau demonstrasi sekenceng-kencengnya dengan isu yang sekenceng-kencengnya, pertanyaannya Ayi Priyoginawan. Baik, itu seloroh dan itu menjadi kritik kita bersama. Terakhir nih, Ipei dari HMI. Ya, Ini orangnya atau sistemnya sih? sebenarnya sama orangnya aja. Kalau misalkan sistem kan ini udah dibangun sedemikian rupa, mekanismenya udah pasti. Cuman yang terjadi kan birokrasi kita kan begitu adanya gitu kan, selalu begitu, selalu telat atau apa. Kadang saya terpikir di era hari ini, bagaimana satu masalah ini harus ada solusinya secara langsung, tapi kan mekanisme kita beda. Harus ada beberapa tahapan yang dibangun untuk bisa diselesaikan di kemudian hari. Jadi ketika ada konotasi ada 10 masalah atau 100 masalah, harus ada 100 tim untuk menyelesaikan masalah. Tapi kan nggak bisa begitu. Tapi perlunya harus dibangun begitu juga untuk beberapa tahun ke depan, karena di era yang begitu cepat hari ini terkadang masyarakat ingin segera penyelesaiannya segera gitu, tidak nanti. Nah yang kedua, terkadang yang menjadi persoalan itu adalah tentang komunikasi publik yang tidak terbangun sehingga memunculkan trust publik itu sendiri. Ini statementship. Ya, benar. Pemimpin kita tuh kurang berstatement. Ya, kalau misalkan dua hal itu berjalan dengan baik, sehingga ya ini mungkin saja hal-hal yang kita tanyakan atau persoalan yang kita dipersoalkan ini bisa selesai. Komunikasi publik yang tidak berjalan sehingga memunculkan trustnya, apakah positif atau tidak hari ini, gitu yang saya lihat. Baik, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman, perspektif dari teman-teman. Ternyata gerakan mahasiswa tersandung oleh satu persoalan. Ketika mereka menyuarakan gagasan, ide, pikiran, masukan untuk menyelesaikan problem dan persoalan. Mereka tidak cukup menggunakan mimbar di kampus, mimbar di jalan dengan demonstrasi. Mereka terpental oleh satu persoalan, yaitu empati dari para pemimpin. Bukan sistem demokrasi yang tidak berjalan, bukan ruang-ruang yang tidak ada, tapi ini adalah persoalan interest dari para pihak yang ini. Lalu bagaimana posisi partai politik? Kita akan pertanyakan bersama mereka. Apakah partai politik sudah menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang partai politik? Saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah Anda percaya kepada partai politik? Kamu dulu. HMW dulu. Pertama karena ini adalah sebuah kesepakatan dan sistem negaraan, tentunya sepakat. Cuman dalam pelaksanaan kita hari ini memang ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama kan dipengaruhi oleh kepemimpinan daerah, kelembagaan politik daerah, dan serta stabilitas politik lokal. Nah, saya memandang tadi juga disampaikan bahwasannya logika partai politik ini bertentangan dengan logika tata kelola pemerintah. Terkadang partai politik ini kekuasaan partai politik ini alur kewenangannya begitu terpusat, sehingga kadang tergantung kepentingan pusat dijawantahkan di daerah. Nah ini terkadang bertentangan dengan kebutuhan daerah, sehingga posisi kepentingan masyarakat ini seringkali bertentangan dengan kepentingan pusat. Saya memandang dan melihat itu yang terjadi. Dan yang kedua, apa sih beberapa skala secara realita ya, ada 4 itu konflik kepentingan itu terjadi, terus berbicara tentang prioritas,
penyerapan anggaran dan pelibatan civil society ini yang tidak bisa lepas. Nah, sehingga terhadap proses pembangunan di daerah menjadi terhambat. Saya melihat di poin yang saya buat, eksternalitas kita ini cenderung ke arah yang negatif. Karena target pembangunan dalam RPJMD di 2022 saja tidak akan begitu optimal, karena ini akan begitu mengganggu secara capaian pembangunan jangka panjang serta jangka pendek. Baik, saya kembali ke pertanyaan utama saya. Percaya nggak dengan partai politik? Ya, kalau secara ini percaya. Oke, tapi rada ragu ya jawabannya. Ya, ragu dengan mekanisme yang hari ini terjadi gitu. Oke. Baik, saya nanya geser nih. Percaya nggak dengan partai politik? Secara de facto percaya. Hanya ini ada sedikit bimbang dan juga ambiguitas sebetulnya terkait partai politik yang ada, utamanya di kota Tasikmalaya. Jadi memang sebetulnya secara perundang-undangan gitu kan, partai politik ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat sebagai sarana partisipasi dalam pembangunan kota ataupun suatu daerah bahasanya. Jadi sejujurnya pemangku ataupun pembangunan suatu daerah itu kan tergantung oleh partai-partai politiknya. Oke. Ya karena Cukup saya pikir. Oke. Percaya nggak dengan partai politik? Ya, kalau kehadiran partai politik percaya untuk hari ini. Cuma lagi-lagi dalam kinerja ataupun tupoksi partai politik hari ini sesuai tidak, kan gitu. Ya, dalam konteks kepercayaan mengenai tugas yang kemudian seharusnya mengayomi masyarakat ataupun fasilitas bagi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, tadi instrumen yang kemudian hari ini ya terbalut dengan kepentingan semua, sehingga tugas yang kemudian harus mengayomi masyarakat yaitu nomor sekian, kurang lebih seperti itu. Dari IMM, Haris nih. Kalau mungkin teman-teman tadi cukup moderat ya, saya langsung to the point, yang enggak gitu. Sederhana. Kenapa nggak percaya partai politik? Bukan permasalahan masalah eksistensinya ya. Eksistensinya ya oke, akan diakui pasti. Tapi saat kita bilang percaya, kita kan menaruh harap kepada mereka. Dan ini apakah kami mau menaruh harap kepada mereka dengan sudah sekian kali dikecewakan, saya rasa harap itu tidak perlu diberikan lagi kepada partai gitu. Jadi mungkin mau mulai memberdayakan diri sendiri tanpa perlu di partai ya. Kekecewaannya sudah cukup banyak ya mungkin. Oke, baik. Jadi Karena memang percaya lah. faktanya teman-teman itu sebenarnya melakukan tugas-tugas partai politik. Anda mengadvokasi, Anda menyuarakan kepentingan masyarakat, Anda mengutarakan persoalan, Anda mengeluarkan gagasan. Gitu. Kalau saya lihat Anda demonstrasi, Anda ketemu dengan para pihak yang memiliki kepentingan dengan persoalan yang Anda usung, pernah nggak Anda melakukan itu datang ke kantor partai politik penguasa misalnya? Pernah nggak? Pernah itu dilakukan atau enggak? Karena yang jelas wali kota, wakil wali kota, anggota parlemen itu kan anggota partai politik. Mereka yang mengendalikan, ketua partainya itu. Pernah enggak? Kalau untuk secara obrolan serius belum. Kenapa tidak dilakukan? Ya, saya itu juga tidak terpikirkan ya. Mungkin dia bisa jadi satu-satu cara alternatif ya untuk kondisi saat ini. Karena di meja dewan juga terkadang kita terkadang bias. Mungkin perlu dicoba juga bagaimana kita untuk berbicara secara langsung partai. Karena partai ini memang kadang hanya sebatas kendaraan, tapi tidak disentuh tentang mekanisme dan kebijakan yang harus diubah. Oke, baik. Anda nih dari kami. Nih, Sorry ya, kalau kami ini kan dekat-dekat dengan PKS ya. Iya. ini sebetulnya Pernah nggak Anda itu tidak demonstrasi atau tidak datang ke pejabat, datang aja ke partai politik, mengutarakan masalah dan lain sebagainya di sana untuk disampaikan. Ada respon dari partai politik. Pernah nggak? kalau secara masuk ke kantor pernah kan disampaikan lah ke salah satu partai politik itu. Cuman dulu sempat kepikiran bahwasanya salah organisasi kami itu organisasi yang ingin mengundang bahwasanya dulu pas milad ulang tahunnya Kota Tasik ingin mengundang seluruh partai politik untuk berdialog. Biasanya ini Kota Tasik mau dibawa kemana sebetulnya.
Ini juga cuman terbenturnya itu bahwasanya pemangku kebijakan sekarang itu kan pemerintahan kota dan juga oleh Dewan DPRD. Jadi terlalu praktis banget ketika kita selaku kemahasiswaan kan ada ideologi mahasiswa yang harus jaga. Kalau di kita itu ada 3. Tapi bukan berarti nggak komunikasi dengan Enggak, tidak bukan, partai tapi politik kan lah. ya. Oh, Anda ketemu wali kota juga dari partai politik. Ya betul, seperti itu tetap. Nah, cuman secara langsung masuk ke kandang penguasa itu belum kayak gitu. Ada, jadi kalau misalkan kami sendiri tidak terlalu bergaining langsung dengan partai politik karena kita harus menjaga. Karena partai politik itu kan dunia praktis ya, banyak yang praktisnya kayak gitu. Kita tuh Atau Anda tidak percaya sebenarnya? percaya dengan pertama dia percaya, cuma kita menjaga. Saya sebagai pimpinan sekarang harus menjaga idealisme para mahasiswa karena yang saya hadapi di mahasiswa itu Nggak, maksudnya kan kami tidak mesti ke PKS aja kan, bisa ke PDIP, betul. bisa ke Golkar, bisa ke PAN. Ayo dong suarakan. Kita pernah sempat parlemennya. main ke Gerindra kayak gitu. Gerindra Pernah gitu. juga sebut ya nggak apa-apa. Pernah Nggak apa-apa, juga. bebas aja. Inisial G ya. Pernah gitu. Nggak, bebas aja, bebas aja. Gimana Muhaimin? Ini kan keluarga besar NU tuh banyak kan. Dia PKB nyebar di kompleks P3. Ketika mengajukan gagasan ataupun apa, pernah nggak melalui partai politik? Dan kalau pernah, ada nggak hasilnya gitu? Kalau pernah ya pernah, tapi bukan berarti kita menyampaikan aspirasi kita, tapi bagaimana partai politik ini bisa menjadi instrumen kekuatan kita. Kalau dalam- itu kosong, kalau menurut aku kosong. Itu kayak cek kosong, obrolan biasa di warung kopi. Enggak, maksudnya nekan partai politik supaya nekan anggota parlemennya untuk melakukan perubahan apa atas kebijakan yang kamu kita belum usung. ngobrol terlalu jauh sih soal itu. Kalau kita hanya sebatas dalam gerakan yang tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ngobrol terlalu jauh ke sana belum. Baik, IMM jelas tidak pernah. Jelas tidak pernah percaya tadi. Dan kedua sebenarnya untuk menjaga jarak juga. Karena ya terlalu dekat dengan para politisi praktis tentu tidak baik gitu dalam gerakan mahasiswa. Dan yang ketiga sebenarnya sebelum melakukan aksi itu kami ada kajian kebijakan publik. Isu ini diangkat dan siapa kira-kira yang paling tepat untuk kita suarakan ini kemana? Dan partai politik nggak termasuk. Nggak termasuk, karena mau nggak mau saat kita masuk ke dalam anggaplah mungkin kita menemui dewan, eksekutif atau legislatif, toh mereka kan juga kader partai. Yeah. Jadi kalau kami udah datang nemuin mereka yang datang dari partai yang banyak, itu juga nggak berhasil, masa datang ke partai yang satu persatu itu bahkan lebih mungkin berhasil? Enggak sih menurut kami. Oke. Baik, ini kan soal kinerja partai politik dalam persepsi teman-teman. Gimana sih kinerja partai politik hari ini? Apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan? Menjadi wadah aspirasi politik masyarakat. Karena ya harus tersalurkan bagaimanapun kan PMBI, IMM, kami atau HMI bukan partai politik yang secara legal mewakili aspirasi dan mendorong sebuah kebijakan melalui proses politik. Karena apapun kan semuanya proses politik. Bagaimana menurut Anda kinerja partai politik? Ya, kalau untuk secara mekanisme dan kerja-kerja normatif, mungkin itu telah dilakukan. Tapi untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan berdampak, saya kira itu perlu banyak pertimbangan. Karena segala keputusan dan kebijakan terkadang saya melihat belum begitu berdampak terhadap beberapa konstituen. Tapi mungkin dapilnya masing-masing, dewanya masing-masing ada kelompoknya tersendiri. Tapi untuk secara kelompok publik secara keseluruhan ini yang belum terlihat. Oke. Gimana kinerja partai politik? Apakah partai politik itu sudah sesuai dengan undang-undang mensosialisasikan, menjadi wadah aspirasi masyarakat, menjadi tempat orang berkeluh kesah, mengadu gitu kan? Kalau saya melihatnya partai politik itu Sibuk ketika pemilu aja. betul sibuk ketika pemilu, tapi saya melihat adalah kelas yang sangat eksklusif partai politik. Jadi ketika masyarakat biasa mau menyampaikan Menarik nih, eksklusivisme partai politik. partai politik eksklusif sebenarnya. Ketika masyarakat biasa saja ingin masuk menyampaikan itu kayak masuk istana luar biasa. Ini apa dan sebagainya. Jadi ketika duduk pun bingung. Saya mengutarain masalah ini gak apa-apa. Gitu kan, takutnya nanti diapa-apain. Sehingga kalau saya pribadi percaya dengan partai politik, tapi kepercayaan masyarakat sekarang dengan partai politik itu terjadinya plus gitu.
Ini Anda nih pemilih semua loh, ini millennials yang akan menentukannya. Bahaya kalau Anda Iya. tidak percaya partai politik kayak ini ya. Bahaya sekali. Bagaimana Anda bisa menyalurkan hak kewarganegaraan Anda di kemudian hari? Ada Karena yang kalau saya dari survei itu yang menariknya sekarang di masyarakat Tasikmalaya utamanya itu bukan partai politik yang dilihat, tokoh yang muncul itu yang dicari. Oke, kalau Jadi itu nggak- person ya. Ya personnya. Person dan- Jadi itulah yang saya ingin sampaikan, partai politik itu. Padahal partai politik tuh punya daya paksa loh terhadap kadernya untuk melakukan sesuatu. Betul. Cuma kan kita berkaca Cuma dari teman-teman tidak melakukan komunikasi politik. komunikasi politik kayak gitu, belum nyampe. Baik, gimana kinerja partai politik? Iya, sebetulnya kalau misalnya berbicara partai politik kan semuanya hampir sama sebetulnya. Cuma ya bungkus dan logonya aja yang berbeda kan itu. Ya kurang lebih seperti itu. Sebetulnya kerja-kerja normatif oke dilaksanakan, tapi tadi sebetulnya ya otoritas ataupun kepentingan yang kemudian muncul ke daerah sehingga mendiskreditkan kepentingan aspirasi masyarakat yang di daerah karena kepentingan pusat itu lebih besar daripada kepentingan daerah. Kalau misalnya dalam Jadi partai politik di daerah ini terlalu mengedepankan kepentingan Nah, pusat. apalagi hari ketimbang ini. kepentingan daerah. apalagi hari ini gitu. Mereka sibuk kampanye capresnya, Nah, gitu. mereka sibuk untuk persiapan pemilu Seperti itu. besok. Urusan masyarakat nanti. Sekian. Ya. Anda melihat seluruh partai politik ini tidak Iya. tidak pernah ada yang menjadi ruang Iya, belum. untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Belum. Nah, ini bahaya ya. Ini Ya. kondisinya Kondisinya faktanya emang seperti itu. kenyataannya Gitu. Berarti Anda harus lebih kuat daripada partai politik. Mudah-mudahan Anda lebih kenceng ya, karena ini ada mekanisme demokrasi yang tidak berjalan, yang seharusnya berjalan. Ya. Oke, harapannya untuk partai politik. Seperti Siapa? apa? Harapan dari teman-teman. Ya, Dari HMD Saya- dulu nih. masih meyakini tentang sirkulasi elit nasional, bahwasannya ada tren pemuda di sana dan peran apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin saya melihat dari 20 tahun kemarin yang terlihat itu adalah entrepreneur dan pengusaha yang terjadi, yang lahir, yang hari ini menduduki beberapa posisi di partai politik. Tapi saya meyakini untuk ke depan orang-orang profesional dan intelektual sepertinya harus menduduki peran-peranan itu. Jadi Anda melihat hari ini partai politik itu tidak mengedepankan kualitas, tapi mengedepankan mekanisme pasar dalam pemilihan. Iya, Siapa yang berduit dia rekrut, ya, siapa yang memiliki intelektualitas, integritas, pemahaman Ya. itu diabaikan begitu. karena kalau misalkan hal-hal itu dilewat, ini akan menyingkirkan beberapa peran dan potensi yang ada, apalagi kita sebagai kalangan muda. Ya kuncinya tadi, kalau misalkan kita tidak memiliki trah, tidak memiliki modal, kita tidak ada kesempatan untuk itu. Jadi Anda melihat sekarang mekanisme demokrasi ini sudah benar-benar liberal, Ya. gitu ya. Ya. Jadi kumaha pasar, Ya. siapa yang ngawur duit dia yang menang gitu. Ya, fakta itu yang terjadi. Menangis Fakta yang berkembang. berproses. Lalu ini Ya, aktivis mau pada kemana nanti di Menangis lah kemudian yang hari? berproses. Ya itu makanya. Artinya ya partai mau tidak mau harus mereposisi posisinya dan mengevaluasi posisinya. Atau mungkin karena partai politik ini sangat pragmatis ya. Memang udah faktanya masyarakatnya pengen begitu, jadi dihadirkannya mana yang boga duit gitu ya. Ya, Seperti itu. ya artinya kan yang muncul di masyarakat jadi begitu. Jadi demikian. Jadi kos politik yang besar. Karena kinerja partai yang buruk. Nah itu Setuju nggak? setuju. Ya, ini tidak terlahir proses kaderisasi yang baik. Jadi partai politik yang harusnya melahirkan kader pemimpin Ya. yang baik, lebih instan mungkin ya, Betul. ngambil orang yang punya duit Ya. untuk dorong Betul. menduduki jabatan-jabatan politik. Ini bahaya, nih orang kaya semua nanti akan Sangat menguasai partai politik. Kalau menurut Anda nih, Partai harapannya buat partai politik apa? partai politik ya harapannya itu pertama mampu melahirkan calon pemimpin yang luar biasa. Karena yang saya tahu partai politik itu punya mekanisme terkait pengelolaan sumber daya. Diajarkanlah mereka bagaimana untuk menjadi pemangku kebijakan. Diajarkan mereka bagaimana untuk menjadi seorang yang diplomatik dan sebagainya. Itu harus dikencangkan. Nanti dulu,
Soalnya ada loh anggota dewan masuk jadi legislatif, dia nggak tahu apa-apa. Dia 5 tahun karek apa? Oh gitu. Nah ini harapan saya kepada partai politik benar dalam penciptaan seorang pemimpin itu benar-benar serius. Bukan hanya sebatas pemandangan belakang. Anda mau ngomong kalau kaderisasi di partai politik itu nggak berjalan? Berjalan mungkin, tapi bagus atau enggaknya itu yang dipertanyakan. Oke. Ya nggak jalan sama aja. Ini Kan politik, maksudnya- ini calon politisi nih. Ya mungkin hanya sebatas kajian dan sebagainya, tapi kan hasil outputnya yang Oke. hasilnya tetap kayak gitu. Muhaimin. Harapan saya sih untuk partai politik sebetulnya tadi bahwa kalau misalnya mengidealkan apa yang semestinya jadi sesuai dengan undang-undang yaitu sebagai lahan aspirasi, ini kan perlu step yang cukup luar biasa. Tapi minimal untuk hari ini tentu sama dengan pendidikan di partai politik ataupun karena saya lihat di Omnibus Law itu kan di Omnibus Law aja di DPR RI itu hampir mayoritas itu sama yang dikatakan itu pengusaha sebetulnya. Jadi saya selalu menyampaikan pada anak-anak ataupun kader-kader yang bercita-cita jadi politisi yang katanya berjuang 10 tahun diam di sekret partai politik yang menangis lah lihat kondisi hari ini gitu. Karena ya potensi kita untuk berjuang pasca berorganisasi ini ya akan terlindas dengan kondisi hari ini gitu. Jadi harapannya ya minimal ini bisa betul-betul diperbaiki oleh partai politik. Oke. Gimana? Konsekuensi logis ya dari tadi yang nggak percaya itu, tapi bukan berarti ini adalah suatu hal yang statis. Pasti kepercayaan Lu tidaknya kayaknya akan nggak hilang. milih-milih deh dari kemarin. Belum pernah sejak pertama kali punya hak pilih belum pernah dipakai sih. Belum pernah dipakai sama sekali gitu. Oke, itu urusan lu lah. Tapi harapannya memang saya ngelihat kalau tadi tentang mekanisme pasar ya, ini bukan hanya tentang permasalahan berduit, tapi siapa yang menjual. Kita bisa ngelihat tren mungkin dari 2014, 2019 gitu. Banyak tokoh-tokoh muda dan juga para politisi yang dari kalangan entertainment gitu. Mereka yang dimajukan oleh partai, apakah mereka memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin? Saya rasa tidak. Itu persoalan belakang, yang penting kan populer. Itu karena yang dilihat oleh partai apa? Yang penting menang. Maka fokus partai sekarang adalah pada saat pemilu aja. Itu menurut saya salah satu kegagalan paling utama dari partai gitu. Dan kalau misalnya ya seperti proses kaderisasi, sistematika dalam partai itu bisa berjalan, pendidikan politik terhadap rakyat itu bisa berjalan juga dengan cukup baik, akan sangat ada kemungkinan saya di masa depan mungkin itu percaya dengan partai politik. Tapi kalau sistemnya sampai gini, ya saya tetap istiqomah dengan tidak percaya. Gitu. Baik, saya menyimpulkan teman-teman 50-50 ya, antara percaya dan tidak percaya dengan partai politik. Lalu yang keduanya saya melihat teman-teman hopeless, kehilangan harapan dengan partai politik karena partai politik lebih memilih orang yang berduit dan mereka hanya berpikir kemenangan saja, tidak berpikir bagaimana membangun kader-kader pemimpin di kemudian hari. Ini karena kinerja partai politik yang Buruk. apa? Yang buruk. Saya nggak ngomong buruk, dia yang ngomong buruk. Yang kurang, yang kurang optimal bahasa saya. Saya perhalus saja ya. Oh, iya. Baik, sekarang 2024 ada calon wali kota nih. Pernah dengar nggak calon wali kota? Siapa calon wali kota? Jadi gerah seniornya banyak soalnya. Pernah dengar? Adalah beberapa. Ada beberapa juga ya. Oke, pernah dengar. Ya naif lah kalau nggak pernah dengar. Karena sekarang udah bersolek ya. Udah bersolek. Ya, masalahnya kalau misalkan ada calon wali kota ya saya nggak milih di sini. Oke. Ya, Dengar calon wali kota. kalau menduga-duga ya semua orang bisa. Oke, saya pengen hal yang tidak bersifat menunjuk orang. Tidak, saya pengen nanya ini aja. Jangan banyak-banyak, 3 aja lah. 3 indikator wali kota yang dibutuhkan besok di 2024. Wali kota seperti apa? Kamu dulu. Pertama menurut saya yang paling penting itu perspektifnya jelas. Perspektifnya tidak hanya tentang masalah perbaikan ekonomi, tapi bagaimana dia bisa membangun pembangunan ekonomi. Wawasannya juga itu menurut saya sangat penting.
terus juga track recordnya. Ini 3 hal menurut saya yang paling penting dalam pembangunan. Karena miskin perspektif inilah salah satu penyakit yang dialami oleh para pejabat kita, terutama di Tasik gitu. Wawasan dan juga tadi track record itu penting untuk dipertimbangkan. Jadi penting wali kota yang bermimpi. Bermimpi dalam arti Memiliki mimpi. memiliki mimpi itu jelas sangat penting karena pembangunan peradaban berawal dari mimpi. Tanpa ada mimpi ya kita akan ada di posisi ini aja terus gitu. Oke. Jalan yang mimpi yang paling cepat adalah tidur. Kalau misalnya saya sih lebih terusus untuk di kota Tasikmalaya, yang pertama itu track record. Track record itu salah satu hal yang paling penting untuk pemimpin selanjutnya. Kemudian ya betul tadi mimpi harapan besar, dan itu harus diwujudkan, bukan hanya sebatas mimpi. Itu 3 poin itu yang tentu harus dipegang teguh oleh calon pemimpin nanti ya untuk kota Tasikmalaya. Oke. Tadi di awal saya bilangnya 4 ya, ini harus 3. Berarti saya bikin. Aku tambahin 1 nggak apa-apa. Gak apa-apa jadi 3. Jadi 2 ada gak apa-apa. Pemimpin Tasikmalaya itu adalah 1, mempunyai sifat kepemimpinan Nabi yang 4 itu. Yang paling utama itu jujur. Dimanapun juga jujur, selain kesalahan dan juga kecerdasan. Yang keduanya tuh menginginkan pemimpin Tasikmalaya itu adalah orang yang benar-benar cinta akan kota ini. Itu aja. Bukan hanya atas kepentingan sendiri, bisnis dan apanya, tapi cinta dengan kota ini yang ingin dibangunnya itu. Oke. Terakhir, Ipe ini. Ya, yang pertama harus terbuka, ya inklusif lah dengan ini. Kemudian yang kedua sama ada track record yang jelas, memiliki prinsip yang jelas juga. Yang ketiga apa ya tadi itu saya lupa. Intinya mampu menjawab lah. Mampu Bertanggung menjawab jawab lah. berbagai macam persoalan yang Iya. ada. Baik, Baraya Priangan, menarik sekali perbincangan dengan para pemimpin gerakan mahasiswa Kota Tasikmalaya dengan berbagai macam perspektifnya. Mudah-mudahan perbincangan ini tidak hanya sebatas perbincangan, ini menjadi pertimbangan bagi para tokoh partai politik, bagi masyarakat luas mengenai perspektif apapun yang mereka sampaikan. Kita akan sambung di episode perspektif berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.